memiliki brand seperti apa. Ya, jadi mau memiliki brand seperti apa. Nah, makanya saya tertarik ada sebuah kalimat katanya begini. No progress without decision. Tidak akan ada pertumbuhan, tidak akan ada progres kecuali karena kita telah memiliki keputusan. Sama halnya dengan personal brand. Brandnya akan terjadi atau tidak itu tergantung dari keputusan. Saya mau brand yang seperti apa. Seperti apa itu bukan sekedar, tadi kata Pak Agus itu bukan sekedar bahwa itu mereknya. Namun brand ini mahal atau tidak. Karena brand sejatinya adalah nilai. Brand sejatinya adalah value. Brand sejatinya adalah nilai. Nanti fenomenanya kita lihat. Maka berbicara brand, kalau di pengantar kan katanya personal branding. Di caption publikasi Ibu Bapak baca ya dari panitia. Bahwa personal brand itu mencari hal unik dari kita kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain. Yes, itu adalah definisi personal branding. Tapi ketika saya mengkaji kurang lebih ini adalah brand, personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah bagaimana Anda membangun dan mempromosikan apa yang Anda perjuangkan. Jadi kita membangun, mendevelop, membangun juga kan ada develop, ada build gitu ya. Kalau building biasanya dari nol, kalau develop berarti menaikkan dari satu lantai menjadi 2 lantai, itu develop. Bagaimana kita mendevelop, membuilding, kemudian mempromot apa yang kita perjuangkan selama ini. Hidup ini kan sebetulnya perjuangan. Bapak Ibu sedang memperjuangkan apa? Kemudian kita mau membangun apa? Sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang memberikan harga kepada diri kita. Itu adalah pengertian personal branding. Yang paling gampang tujuan dari personal brand atau dari brand adalah apa? Brand membuat kita dikenal dan dihargai. Dalam filosofi dan fenomena umum kan Bapak Ibu melihat ketika sesuatu ada brandnya kita jadi tahu, oh ini nih kecap X, oh ini saus A dan sebagainya. Dikenal dan kemudian dihargai. Ini mafhum sekali. Ketika sesuatu jadi punya brand, maka harganya naik dibandingkan dengan polosan. Padahal bisa jadi sama produk yang ada di dalamnya, namun ketika satu diberikan brand dengan satu diberikan polosan saja, maka akan berbeda. Maka ketika kita memiliki brand, maka apa yang kita dapatkan? Yang pertama, dikenal atau tidak. Yang kedua, dihargai sejauh mana kita. Nah, karena memang dikenal ini dikenalnya nanti ada beberapa tingkatan. Salah satunya dalam filosofi brand. Brand itu akan bersuara justru saat kita nggak ada. Jadi nanti ketika Pak Top sudah tidak ada itu bisa jadi mutasi, tidak ada itu bisa jadi ganti profesi, tidak ada itu bahkan bisa jadi tidak ada dari muka bumi. Orang mengingat apa tentang Pak Top? Orang mengingat apa tentang Anas ini? Tentang Anas, tentang Bu Yuli, tentang Pak Dr. Agus, tentang Bu Yos, Bu Dina, macam-macam semua yang ada di sini. Orang mengingat apa tentang kita? Dan itu lebih bersuara ketimbang nama kita. Nama asli ya. Bahkan bisa jadi lebih bersuara ketimbang apa yang selama ini kita perlihatkan. Brand itu lebih bersuara dan lebih permanen. Karena sistem dikenalnya, sistem dikenal yang lama. Sebagai contoh simpel Pak. Orang katanya, kalau ketemu dengan teman lama, biasanya apa yang lupa? Nama atau wajah? Boleh dibuka mute-nya. Nama atau wajah? Nama. Biasanya nama ya. Oke. Wajah ingat ya Pak ya? Nah ini menarik. Nah, kalau belajar ilmu otak, lo tahu alasannya. Kenapa nama yang biasanya kita lupa? Karena nama katanya adalah yang didengar, wajah itu yang dilihat. Yang dilihat, konon katanya lebih abadi ketimbang yang didengar. Katanya begitu kalau menurut beberapa pendekatan ilmu otak, khususnya yang visual. Nah, sehingga ketika ketemu dengan teman lama, biasanya dia lupa namanya, bukan wajahnya. Tapi, seorang teman bilang begini, Kang, saya suatu ketika pernah ketemu dengan seseorang. Itu kayaknya teman lama saya. Tapi saya lupa nama sekaligus wajahnya. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Boleh dibuka juga mute. Ini insya Allah bukan khutbah Jumat ya, karena hari Selasa ya Pak Top ya. Kalau khutbah Jumat kan nggak boleh komen ya. Nah ini hari Selasa. Nanti Mas Wildan dikondisikan. Siap. Ya, jadi artinya apa? Ketika lupa nama sekaligus wajah, saya aneh. Kok bisa ya? Makanya saya komen waktu itu, jangan-jangan sebetulnya kalau engkau ketemu teman lama, tapi lupa wajah sekaligus namanya, sepertinya itu bukan teman Anda. Jadi biasanya ingatlah salah satu dari dua itu, gitu ya, kalau nama, ya wajah gitu.
Namun kalau iya, suatu ketika orang lupa kita, lupa nama kita, lupa wajah kita, maka apa yang tersisa dari kita? Ternyata yang tersisa dari kita adalah brand. Merek yang nempel pada kita. Suatu ketika Bu Yuli ketemu saya, Pak, Kang Anas kenal, masih tahu nggak Pak Top? Yang mana? Yang ini. Oh iya, itu MC, oke. Kenal nggak Pak Wildan? Wildan banyak Bu. Itu yang gini loh, ini dan sebagainya gitu loh Pak. Kalau Zuman itu telah terus tuh Pak Wildan. Saya kenal Pak Wildan yang itu, yang suka terlambat itu. Nah, terlambatnya itu adalah brand. Lebih daripada nama Pak Wildan, lebih daripada wajah Pak Wildan. Maka brand kurang lebih seperti itu. Lebih permanen, lebih abadi untuk diingat sama orang di sekitar kita. Apapun itu. Termasuk personal brand, nanti ada digital brand. Karena sekarang kan sudah bukan lagi ini, udah brandnya udah digital. Nah, jadi brand adalah sesuatu yang seperti itu. Dan ini apa erat kaitannya? Brand kita urusannya adalah dengan apa yang selama ini kita lakukan. Saya berulang kali beberapa pelatihan membahas tentang sadar atau tidak sadar kita sebetulnya sedang self-marketing. Kita sedang personal marketing. Bapak Ibu termasuk saya itu sebetulnya sedang jualan diri. Kapan jualan diri? Tiap saat. Dulu konotasinya seolah-olah negatif itu jual diri. Padahal sejatinya iya. Kita, Pak Top, semuanya ini lagi jual diri. Jual diri dalam apa? Saya ingin laku. Kompetensi saya, keahlian saya pengen laku. Dan dalam dunia marketing, kalau kita ingin laku secara personal, maka katanya kurang lebih kaidahnya apa? Semua barang dalam dunia marketing dikatakan apa? Bisa dijual. Semua barang itu bisa dijual. Sebutkan satu barang yang nggak bisa dijual. Tak ada. Barang bisa dijual. Barang bekas, mohon maaf sampai kotoran bisa dijual untuk kebutuhan tertentu. Semua laku. Namun, yang menjadi PR para juru marketing adalah apa? Percepat barang itu terjual. Karena kalau lama sebuah produk terjual, maka ini akan menyebabkan nanti penyimpanan lama, kemudian ada misalnya biaya produksi yang nambah, maka percepat barang itu terjual. Jadi kalau kita self-marketing, kita sedang jual diri, tugas kita sebetulnya apa? Percepat jualan kita laku. Jadi kalau ada Bapak Ibu di sini yang belum misalnya berkeluarga, gitu ya, belum menikah, maka laku. Tapi, nah ini tapinya, entah kapan. Jualan apapun bakal laku kata marketing. Tapi entah kapan lakunya. Sehingga juru marketing bagaimana mempercepat barang ini terjual. Brand bisa membantu itu. Branding bisa membantu itu. Yang pertama, mempercepat terjual. Yang kedua, bagaimana ketika terjual dengan harga yang mahal. Nanti ada brand-brand tertentu yang membuat kita mahal. Ada brand-brand tertentu yang membuat kita murah. Dari mana brand itu lahir? Dari value yang kita perlihatkan. Dari mana value itu lahir? Yang pertama bisa jadi dari penampilan. Ibu bapak datang ke kelas, datang ke sekolah, apapun pekerjaan kita sebagai pengajar, atau kemana ke pekerjaan yang lain, ke tempat yang lain, penampilan itu membantu mahal dan murahnya kita. Nah, jadi kita sedang apa? Karena kan pakaian ini brand. Pak Top, atau Pak Agus tadi ya, apakah Pak Agus tiap acara APSI itu memakai batik? Mau apapun batik, sampai acara olahraga pagi, beliau pakai batik, maraton pakai batik. Tenis meja, lomba antar pengawas seluruh Indonesia, beliau pakai batik. Maka batik bisa menjadi brandnya. Pas diwawancara, Pak Agus kenapa selalu pakai batik? Batik adalah warisan budaya bangsa. Ini yang membuat saya terlihat lebih ganteng dan berwibawa. Maka saya walaupun maraton, saya pakai batik. Singlet saya batik, kolor saya batik, semua batik, sepatu saya batik. Maka itu sudah menjadi brand. Nah, tinggal brandnya mempermurah atau mempermahal. Boleh Bapak Ibu ngajar pakai kaos, gambarnya tengkorak, tulisan Lord of Midnight misalnya, kalau tidak ada aturan teknis ya dari dinas dan sebagainya. Atau jangan ya lah kalau guru, Ustadz deh, ada yang nanya saya apakah Ustadz boleh ceramah pakai kaos? Boleh. Jadi nggak usah dipermasalahkan ada Ustadz yang pakai kaos, santai, no problem. Namun, ukurannya apa? Itu mempermahal atau mempermurah? Karena kita sedang jualan loh. Ini adalah packagingnya kita gitu. Bapak Ibu sama halnya melihat parfum. Parfum yang mahal itu packagingnya luar biasa. Kemasannya keren banget. Nah, kita mengemas diri sebetulnya sedang membuat sebuah brand. Brand yang akan mempermahal atau mempermurah kita. Penampilan. Jadi yang pertama bisa jadi dari penampilan.
Yang kedua dengan apa? Perilaku. Ada perilaku yang bapak mahal? Ada. Perilaku yang bisa jadi brand kita, perilakunya kemudian mempermurah? Ada. Terlambat terus, telat terus kalau acara, itu mempermurah. Diem terus kalau diajak diskusi, itu mempermurah. Lambat merespon ketika ditanya, itu juga mempermurah. Ya karena yang mahal kan yang responsif. Pak Tom, yes Pak, mahal. Ada lagi perilaku apa? Dikit-dikit ngeluh, ikut webinar, ngeluh. Ini kok webinar kayak gini, ya siang-siang. Mas kenapa sih nggak sore-sore gitu sambil ngabuburit? Keluhan keluar, ada komplain, ada macam-macam. Maka apa? Saya pernah bikin quote di Instagram. Termudah untuk mempermurah harga diri adalah apa? Berbuat dosa. Silakan saja melakukan dosa, kesalahan. Maka itu mempermurah harga. Jadi ada di dalam siap marketing kita komponen-komponen yang bisa bikin brand. Bisa bikin brand kita, bikin merek terhadap kita. Dan merek ini naik atau murah? Mahal atau murah? Persiapan ngajar bikin kita mahal. Gak persiapan, jadi membuat kita murahan. Nah ini self-marketing. Apalagi ada skill, macam-macam, termasuk nanti deh. Nah ini beberapa fenomena brand ya, saya kira tahu ya. Ini mohon maaf karena memang judulnya brand, terpaksa saya harus membawa contoh merek, tapi saya janji tidak banyak, cuma ini aja. PT ini, gitu ya, ya karena sudah ketahuan saya bacain lagi ya. PT Sariwangi silahkan searching, itu pilot perusahaan. Tapi kenapa kok mereknya masih ada? Perusahaannya pilot. Namanya PT Sariwangi EAE, itu bahasa Inggris yang terakhir. Jadi PT Sariwanginya itu pilot, dinyatakan pilot PT Sariwangi. Tapi kenapa Sariwanginya masih ada sekarang? Karena mereknya, bukan perusahaannya, mereknya dibeli oleh Unilever. Jadi merek betul adalah nilai. Bapak Ibu bisa pilot dalam arti kehidupan manusia meninggal, ya dan sebagainya. Yang tersisa apa? Brandnya, mereknya. Maka kalau kita membuilding, kalau kita mendevelop merek yang murah, maka ketika kita selesai, yang tersisa adalah yang murah itu. Itu Sariwangi. Hal yang lain kita lihat ya. Ini bukan harga produk, ini harga merek. Most valuable brands tahun 2022, yang pertama Apple. Harganya berapa? 355,1 miliar US dollar. Berapa itu kalau di rupiah? Merek, ini bukan harga pabrik, ini bukan harga aset. Ini bukan harga dari seluruh handphone Apple digabungin seluruh dunia, maka akan terkumpul 355,1 miliar US dollar. Bukan, ini harga merek brandnya. Yang kedua Amazon, 350 miliar US dollar. Google, Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook, ICBC, Huawei, Verizon. Itu kurang lebih top 10-nya. Nah, ini kita sedang berbicara merek, sedang berbicara brand, sedang berbicara value dari sesuatu. Termasuk value dari Bapak Ibu sekalian. Dan ini kenapa disebut abadi? Karena fisik kita bisa selesai. Aset dari perusahaan ini bisa, misalnya mohon maaf, kebakaran, kena bencana, gempa bumi, musibah, bisa tuh semua perusahaan ini. Yang tersisa apa? Brand. Ketika kita mendengar brand itu, aduh, mahal banget kesannya gitu. Ketika orang mendengar kata Anas suatu ketika saya sudah tidak ada, karena saya sudah dinyatakan pilot oleh Allah, artinya saya selesai tugas hidup saya di dunia, orang akan membaca apa tentang saya? Ketika nama Mawar, nama Anggrek, nama apalagi itu ya, nama macam-macam dari Bapak Ibu sekalian, ketika nanti selesai, apa yang tersisa di sekolah, apa yang tersisa di dinas, apa yang tersisa di lingkungan, apa yang tersisa di keluarga, merek apa yang tersisa? Merek yang dimaksud bisa jadi ada mereknya, tapi tadi mahal atau murah mereknya, valuable atau enggak. Maka kalau kita berbicara tentang kepentingan kita membangun merek, inilah yang tadi dibacakan oleh Pak Ketua kita, Pak
Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gaduh, manusia wafat katanya meninggalkan nama. Kalau dalam konteks ini boleh mungkin kita rubah dikit, itu peribahasa yang kemudian ini tidak melanggar undang-undang bahasa. Manusia mati, manusia wafat, meninggalkan branding. Nah, sekarang meninggalkan personal brandnya. Karena katanya apa? Brand akan bersuara where you are not in the room. Di dalam konteks beberapa literatur, kita mereknya bersuara ketika you are not in the room. Ketika kita nggak ada di ruangan. Kita nggak ikut Zoom kali ini. Merek kita apa ya yang diingat? Makanya ada macam-macam kan tipe-tipe manusia itu. Yang pertama ada tipe manusia cuci piring. Siapa manusia cuci piring? Yang tuh ketahuan ya, kalau dia nggak datang ke sekolah itu piring tuh numpuk ya. Maka orang nanya-nanya, kemana ya si A X, si A Y, kenapa ya ini piringnya numpuk? Nah, berarti kan ada merek cuci piring, misalnya tipe. Ada lagi tipe apa? Tipe kereta api. Tipe kereta api itu siapa? Dia yang akan berangkat dengan atau tanpa penumpang. Karena kereta api kan jarang ngetem. Dia akan kalau di waktunya, walaupun misalnya masih sedikit, dia berangkat. Gak ada tuh yang ngetem. Kenapa nih belum berangkat? Saya kan mau ke Surabaya. Maaf Pak, gerbong 7 belum penuh. Gak ada. Maka ada manusia tipe seperti itu. Yang dia akan semangat dengan atau tanpa semangat dari orang lain. Dia hadir di Selasa ceria, terlepas banyak atau sedikit yang hadir. Itu kereta api. Kan ada yang tipe angkot ya, yang nunggu orang lain. Kamu besok mau ikut ya di Selasa ceria, ayo berkarya? Enggak, saya nggak ikut. Udah deh, saya nggak ikut juga. Menurut kamu tadi gimana? Bagus ya, juga sih bagus. Menurut kamu gimana? Saya mau kurang pas, saya juga kurang pas. Itu angkot, dia selalu nunggu orang lain. Kan tipe-tipenya begitu. Itu kan jadi merek nanti. Jadi merek semuanya. Maka manusia wafat meninggalkan. Nah, dalam urgensi yang lain, pertanyaan-pertanyaan ini kan sering kali muncul ya. Mengapa orang lain memilih kita? Dalam proyek, dalam pekerjaan, dalam tugas. Mengapa orang memilih kita? Mau tidak mau itu juga dalam konteks merek. Semua ada brand. Maka urgensi kita ada. Walau alam ya. Makanya kan tadi, apakah kita bagaimana membentuk brand yang terbaik? Tergantung. Bapak Ibu sebetulnya mimpinya apa? Nah ini kan harus dinyatakan. No progress without decision. Saya ulangi, no progress without decision. Jadi kita sebetulnya akan membentuk sesuatu, bertumbuh itu kalau kita sudah punya decision. Kita punya keputusan. Nah, sama halnya dengan hadir di Zoom pada siang hari ini, jelas ini hasil decision. Kan? Ini hasil keputusan. Dan keputusan itu adalah awal dari progress. Kita harus punya ini. Makanya ada dalam konsep soft skill, saya pelajari, ada yang dimaksud dengan self leadership. Jadi bagaimana kita membantu menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Ini kita semua adalah pemimpin setidaknya bagi diri sendiri. Wah itu sejak zaman dahulu kala kita sudah dengar. Tapi justru yang jarang kita dengar, kita menjadi pemimpin yang adil atau menjadi pemimpin yang zalim bagi diri kita. Nah, decision kita seperti apa? Dan decision adalah produk kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu sekarang mau memimpin kemana nih hidupnya? Tadi kata Pak Agus, saya sekarang usianya 60 tahun. Oke, selama ini itu memperjuangkan ke arah mana kita? Decision apa yang kita perjuangkan? Progres-progres apa yang akan kita terus tumbuh dan kita perjuangkan selama ini kemudian dipromosikan sebagai brand kita sehingga nanti ketika saya selesai, kalau perusahaan itu pilot, kalau misalnya harimau tadi mati, kalau kita nanti ketika wafat apa yang tersisa dari ini? Jadi termasuk tadi, mengapa orang milih kita ya? Oh, brandnya kan, kalau Pak Top ini terkenal tepat waktu. Jadi kalau jadi moderator, ya pilih yang begitu. Masa? Gak lucu ya, moderator misalnya lebih telat daripada peserta. Kan gak lucu. Ini tepat waktu banget. Beliau itu, Pak Wildan itu teliti banget. Maka tetapkan jadi host dari Zoom. Karena host tadi, itu adalah yang mengadmit. Kebayangkan kalau yang admitnya terlambat. Dan sebagainya. Walaupun akhirnya di loss ya, tidak pakai waiting room gitu ya. Nah, orang memilih kita kan karena merek-merek yang selama ini kita perjuangkan. Pak, saya dulu awalnya Pak Agus sering diundang itu misi manajemen waktu. Dan ada kampus yang ketakutan, bukan kampusnya sebenarnya, lebih tepatnya lembaga mahasiswa. Satu ketika lembaga mahasiswa itu ngundang, saya bicara jam 10 sampai jam 11.
Saya udah punya judul materinya manajemen waktu. Saya sudah punya pakem. Kalau saya diundang jam 10 sampai jam 11, jam berapapun saya mulai, saya kan selesai jam 11. Dan kita biasakan kalau dalam kota datang ke tempat itu maksimal 15 menit sebelum acara. Kalau di luar kota 2 jam sebelum acara sudah berada di sekitar tempat acara. Itu SOP. Kenapa begitu? Karena dulu pernah ketinggalan pesawat. Jadi kita tetapkan SOP lebih panjang. Nah, suatu ketika diundanglah jam 10 sampai jam 11, jam 10 kurang 15 saya sudah berada di ruangan. Tapi saya aneh, ini kayaknya salah ruangan ya saya. Karena kosong, Pak. Jangankan peserta, panitia pun tidak ada. Tapi melihat backdrop saya yakin ini ruangannya gitu. Karena ada backdropnya. Ya kesimpulannya terlambatlah acara itu, terlambatlah panitianya, apalagi pesertanya. Saya baru mulai jam 11 kurang 10 kalau tidak salah. Saya menyampaikan 10 menit dan jam 11 saya selesai. Jadi demikian apa yang bisa saya ungkapkan. 10 menit saya kira waktu yang diberikan saya, karena saya diundang jam 10 sampai jam 11. Selesai saya pulang, ketika di jalan Pak Top itu ada SMS nyasar ke saya. Kayaknya sebetulnya SMS sama panitia. Tapi nyasar ke saya SMS-nya, mungkin untuk panitia. Bilang apa coba? Ini saya lihat langsung. Apa? Hati-hati. Untuk ke depan, pembicara ini tepat waktu. Yang saya ini kan kata hati-hati. Emang tepat waktu itu bermasalah. Emang tepat waktu itu berbahaya. Ya mungkin mereka kaget aja. Karena biasanya Pak pada terlambat Pak. Katanya narasumber itu. Oh gitu. Oh enggak. Ini kan manajemen waktu. Masa kita terlambat? Ini jadi merek akhirnya. Maka Anas itu tepat waktu. Oh itu jadi merek. Jadi merek. Akhirnya apa? Kalau ngisi manajemen waktu, gak mungkin yang terlambat. Pilih tuh Anas. Anas tuh yang tepat waktu kalau ngisi acara. Dan bla 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 sebagainya. Jadi artinya apa? Orang memilih kita karena merek yang selama ini kita jual. Merek yang selama ini kita perjuangkan dan kita promosikan. Nah itu yang menjadi urgensi. Nah ini contoh ya. Ini contoh merek. IQ membuat Anda diterima. Jadi pinter, merek pinter. Ini pinter secara akademis ya. Pinter, saya gak bilang cerdas. Kalau cerdas kan bukan sekedar akademik ya. Ini mohon maaf kalau istilahnya mungkin berbeda, tapi saya berusaha membedakan antara pinter dengan cerdas. Kalau pinter taruh kata akademis ya, ini kesepakatin di forum ini saja. Kalau memang nanti istilahnya kurang pas, nanti kita revisi. Misalnya pinter, gitu ya, secara akademis itu membuat kita diterima. Tapi cerdas secara emosional itu membuat kita dipromosikan. Jadi kita naik itu mereknya merek apa? Merek pinter akademis atau merek cerdas secara emosional? Karena filosofinya simpel. Kalau milih orang, mohon dijawab kalau yang ini biar kita interaksi. Oh, mute-nya permanen ya. Oh, mute-nya permanen. Oke. Wah, ini sudah ada ini Pak Suhadi. Minum bir brand ketika sahur, tambah energi. Oh, kirain pantun bukan ya? Oke, sekarang pertanyaannya simpel Pak. Bapak Ibu sekalian, tolong di-chat dengan cepat. Kalau kita memilih orang, kita pilih yang baik, yang pintar. Silakan. Baik atau pintar? Bu Yuli pertama, luar biasa. Bu Yuli mohon. Pak Atom lu. Waduh, ini Pak Atom duluan. Yang baik. Yang nyaman. Ada ya Pak. Ibu Muslihat yang nyaman dan yang baik. Sayang yang nyaman tidak ada dalam pilihannya. Tapi yang baik atau yang pintar? Oke, baik. Baik dan pintar. Bu Asuro, jangan serakah begini Bu atau Bapak ya. Baik atau pintar aja ya. Jangan baik dan pintar ya. Pintar dan baik. Wah, ini mau kayak pesta ya. Jadi pesta ya. Oke, yang baik. Kenapa yang baik? Karena yang baik lebih mudah dipromosikan. Pinter bisa jadi diterima. Makanya apa kan dalam dunia pendidikan, kalau di kampus itu ada yang dimaksud dengan himasaju, himpunan mahasiswa salah jurusan. Siapa mereka? Mereka yang kuliahnya di jurusan apa, kerjanya di jurusan yang berbeda. Jadi beda dengan yang dipelajari ketika di kampus. Mungkin. Kenapa kok lolos? Ternyata psikotesnya mengatakan dia harus lolos. Karena ada data yang menyebutkan 85% ditolak itu bukan gara-gara akademis, tapi memang psikotes. Ada yang mengatakan begitu. Oh iya, psycho itu kan tes kejiwaannya. Itu konteksnya di mana gitu. Nah, kita mau membranding kita di mana? Oh, ini pintar banget nih. Tapi jahat. Nah, ini tuh memang sih agak gini ya, tapi dia baik banget.
Maka tadi Bapak Ibu memilih yang baik. Saya sempat nanya ke beberapa orang, kenapa pilih yang baik? Teman saya jawab dengan simpel, saya pilih yang baik, Kang. Kenapa? Kalau bodoh tuh bisa disekolahin, bodoh tuh bisa dikursusin, tapi kalau jahat susah disadarin. Oh iya, makanya tadi ada teman yang nyaman, walaupun belum tentu teman yang baik itu adalah teman yang nyaman. Nanti kita coba bahas di konsep yang lain. Jadi ini branding kita mau mana gitu ya. Maksud saya diberikan pilihan ini untuk apa? Agar kita tidak salah dalam memperjuangkan merek. Jadi mau merek apa yang kita tinggalkan di dunia ini? Kan itu kan harus punya decision. Bapak Ibu saya kira sudah punya ya. Jadi misalnya contoh, ketika nanti kita ada workshopnya deh, dikit-dikit ya. Jadi, oh iya ya, saya memilih merek apa? Mau IQ? Oh ini guru pinter nih. Atau guru cerdas. Nah, kan beda ya. Bedanya guru pinter, guru cerdas. Ini guru baik. Baiknya tuh bukan karena baik aja, baik. Nah, dan ini pentingnya gitu loh. Brand is a personal promise. Brand, merek adalah janji kita kepada diri kita sendiri. Jadi janji diri sendiri brand. Makanya brand harus dinyatakan. Sekarang ada berapa nih? 239 orang yang berada di Zoom. Kayaknya harus bikin form nih Pak Top di workshopnya. Formnya apa? Tolong nyatakan. Nanti ada masa ya. Silakan mulai dipikir-pikir dari sekarang. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu selesai, orang selesai hidup di dunia atau selesai apalah dalam tugasnya dan sebagainya, purna jabatan, bla 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 gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu ingin dikenal sebagai siapa? Itu adalah decision. Saya ingin dikenal misalnya sebagai ini. Maka sepanjang hidup kita memperjuangkan supaya nanti ketika kita selesai, kita yang dikenal adalah itu. Apa yang orang ingin kenal dari seorang Anas? Apa yang dikenal dari seorang Abdul Malik Nasrullah? Panjang namanya, jumlah keluarganya yang banyak, apa-apanya. Nah itu yang sedang saya perjuangkan sejauh ini. Kebayang Pak, kalau saya terkenal, saya tadi, wah ini pembicaranya suka telat. Makanya, muncul kan ide brilian dari panitia. Yaitu apa? Karena peserta atau narasumber suka telat, maka kalau nanti kita mau acara jam 1, undanglah jam 12.30. Wah, dan berhasil. Tepat waktu semuanya jam 1 sudah kumpul. Karena diundangnya 1 jam lebih awal. Kita merasa sukses, padahal itu tipuan. Kenapa itu dikatakan tipuan? Karena kita terus mengajarkan hal-hal yang bersifat kebohongan seperti itu ya. Yang benar kan kita undang jam 1. Memang benar mulai jam 1. Saya ngeliat tadi pas masuk, oh ini jam 1. Oke, nah. Keren. Harus keren. Kenapa? Brand is a personal promise. Nanti bakal dinyatakan lah ya di chat. Saya bacakan 11239 itu. Saya ingin menjadi brand ini. Jadi kalau saya wafat, orang akan mengenal saya si Anu. Si baik, si dermawan, si soleha. Terserah. Bapak Ibu bikin. Itu adalah personal promise. Itu janji. Boleh dinyatakan juga di keluarga. Kata ayahnya, Bu, nanti ayah cita-citanya kalau nanti selesai, ayah ingin dikenal sebagai siapa. Itu personal promise. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut sedikit ya. Dari mana brand itu dikenal? Ya. Nah, jadi bagaimana kita memperjuangkan brand yang nanti akan kita nyatakan? Jangan sekarang ya. Ini sudah ada chat apa nih? Ya, tapi saya sarankan untuk tidak dulu. Oh baik. Oh ada Ibu Siti Daukah ini baru ada. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama konsistensi. Divine by konsistensi. Jadi ketika sesuatu itu konsisten dilakukan, maka itu akan jadi brand. Saya konsisten aja pakai jas begini, memakai jas, maka ingat Kang Anas ingat pakai jas deh. Tapi saya brandnya bukan di penampakan fisik. Saya punya brand yang lain. Kalau botak, saya jarang panjang Pak rambut. Itu tuh yang rambutnya cepak-cepak kayak tentara. Ada yang bilang tentang saya adalah itu. Kemudian ada lagi cirinya. Nanti mungkin temukan oleh Bapak Ibu apa yang konsisten dari saya. Kemudian itu memungkinkan jadi brand saya. Konsisten. Kalau pakai kacamatanya cuma sehari 2 hari, itu belum jadi brand. Tapi kalau kayak Bu Dina misalnya, kalau saya lihat itu di seluruh
foto poster itu beliau pakai kacamata. Oh, brand itu ada kacamata. Budina yang mana? Budina yang berkacamata. Oh iya bener, beliau memang konsisten pakai kacamata. Mandi pun pakai kacamata. Artinya apa? Konsistensi. Pertama, brand. Jadi kalau kita sudah menentukan, saya ingin punya brand ini nih, saya ingin dikenal nanti seperti ini, baik dalam ngajar ataupun dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ketika nanti siswa akan mengenal saya sebagai si Bapak Anu. Wah, ini kalau sudah ke dunia pendidikan saya ngeri, Pak. Saya ngeri, kenapa? Karena dulu kita punya brand terhadap guru-guru kita. Karena itulah yang beliau selalu lakukan, konsisten dilakukan. Ada si ibu ini galaknya amit-amit. Maka ketika kita reuni, masih ingat nggak Bu X? Yang mana? Itu yang galak. Oh. Jadi brand beliau. Masih ingat nggak Bu ini? Kenapa? Lagi sakit. Yang mana ya? Itu yang baik banget. Tahu nggak? Walaupun kita nakal, dia mah nggak pernah marah. Oh iya, ternyata kita membuat brand bagi guru-guru kita di masa lalu. Bukan berarti sekarang bukan guru kita lagi ya, karena guru kita tidak ada masa lalu, masa sekarang. Jadi masa lalu itu guru yang dulu lah gitu ya. Nah sekarang ada guru yang edisi sekarang gitu. Konsisten beliau lakukan. Emang ada dulu guru SMP saya. Wah, kualak ya amit-amit gitu, di pelajaran X. Itu sampai kalau beliau ngajar, wah bisa jadi berapa berkeping-keping itu penggaris kayu itu dan sebagainya. Itu konsisten dilakukan, akhirnya terkenal. Nah, jadi konsisten dilakukan. Saya punya ayah saya juga sama dalam konsisten tegas terhadap sesuatu. Tapi kalau kita salah, kalau benar tidak konsisten. Nah, yang berikutnya apa? Excellences. Sesuatu yang excellent, yang memang itu keahlian kita banget. Bapak, Ibu, di sini ada guru, kepala sekolah atau apalah ya. Ketika ngajar itu memang jago matematik. Pokoknya kalau ngitung tuh gak usah ada kalkulator. Pokoknya Bapak itu jarang motret, tapi tahu jawabannya. Oh, excellent di matematik, maka bisa jadi merek si Bapak matematik. Itu si Bapak fisika, aduh dikit-dikit diukur. Masa kita ketikungan aja di sentrifugalnya. Itu. Wah ini Bapak kimia. Wah dikit-dikit. Beliau itu ngenamain anaknya saja. Namain rumahnya, namain apa. Sampai kucingnya. Itu pakai misalnya nama-nama kimiawi. Rumus-rumus gitu apa itu ya. Jadi ada NaCl. Itu adalah nama kucing yang pertama. NaOH itu nama kucingnya yang kedua. Bahkan istrinya menjadi H2SO4. Karena katanya nyerang. Nah, jadi excellences. Jadi sesuatu yang excellent selama ini kita perjuangkan. Maka kami punya kantor, awalnya BMS Global Consultant. Sekarang dulu Bu Dina, kalau tidak salah di 2018 ya, kita bertemu di Award Guru dan Tenaga Kependidikan Prestatif. Saya diundang oleh distrik waktu itu untuk isi acara. Itu masih BMS Global Consultant. Tapi kita mau excellent-nya mau di mana? Akhirnya apa? Udah, kita excellent-nya di soft skill deh. Jangan semua tentang SDM. SDM tuh luas banget. Soft skill aja luas. Maka excellence-nya di situ. Masih ingat mungkin ya dokter spesialis ya. Makin spesialis kan ternyata makin spesifik ya. Ada spesialis dari spesialis. Ada pakar dari pakar. Ahlinya ahli. Kalau dokter umum seluruh tubuh manusia. Dokter spesialis, spesialis paru ada. Semakin spesialis parunya paru sebelah kiri doang. Ada ahli lambung. Lambungnya lambung bagaimana. Makin ahli, makin spesialis. Jadi excellences terhadap sesuatu, fokus pada sesuatu biasanya jadi merek. Tadi Pak Tom adalah ahli IT. Pak Agus mengatakan itu, saya yakin itu karena hasil excellences. Jadi ada sesuatu yang memang dominan beliau itu punya. Keahlian yang dominan sejauh ini adalah itu, IT. Terus apa lagi? Trustworthiness, sesuatu yang ditrust, yang dipercaya orang. Apa contohnya? Ketika orang dokter, biasanya kan bajunya putih, jasnya warna putih. Di sini kok dokter, tapi bajunya hitam. Jangan-jangan dukun. Nah, berarti kan kepercayaan bahwa hitam itu adalah dukun. Nah, putih adalah dokter, pink adalah cinta. Itu trust. Saya percaya dia itu sebetulnya dokter. Nah, maka kita menyebutnya Pak Dokter. Kalau guru kita kan dipercaya ya, pengajar itu Pak Guru. Makanya kalau lewat kita naik motor, kalau guru, Pak Guru sehat gitu.
Saya juga misalnya karena saya suka ngajar juga gitu, kalau lewat di tetangga, Pak Guru sehat, Pak Guru, itu keras. Jadi merek, karena itu yang selama ini dipercaya oleh masyarakat. Dan yang keempat, distinction dari perbedaan, sesuatu yang unik. Karena yang unik itu membuat orang dikenal. Katanya dalam filosofi pengajaran biasanya kita ingat 2 orang saja di dalam kelas. Kalau nggak yang pinter banget, ya mohon maaf, yang bodoh banget. Pasti kita ingat yang banget-banget itu, distinction. Nah, kita akan mendefine, kemudian mendevelop brand kita dengan cara ini. Konsisten kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menyatakan saya ingin menjadi orang baik, maka konsistenlah baik. Kalau ingin dikenal menjadi orang sabar, konsistenlah sabar. Konsisten sabar. Kemudian memang pakar di bidang kesabaran. Sampai seluruh ayat tentang sabar, seluruh literatur tentang sabar, itu kita inikan. Kenapa? Karena saya spesialis sabar. Saya mengguru spesialis sabar. Wah, itu keren Pak kalau Bapak gitu. Dulu saya pernah sering ngadain webinar bagi anak muda namanya Revolusi Cinta. Wah, tentang cinta saya koprek-koprek. Oh, si cinta tuh ternyata ada ini ya, ada ini. Wah, pakar kata orang tentang cinta. Trust, distinction. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita bangun. Lalu dari mana personal brand itu bisa kita dapatkan? Jadi terbentuknya dari mana? Kalau tadi kan membangunnya kurang lebih dengan sekian proses. Sekarang membentuknya dari mana? Bisa jadi orang terlihat brandnya dari image, ya. Tadi kita sudah cerita dari penampakan, skill, behavior, perilaku, reputation, driver tentang arah-arah dalam hidup. Nah, gitu. Tapi ada yang menarik ya. Komponen pembuat brand terkuat itu adalah value. Value yang selama ini kita yakini. Dan itu bahkan yang bisa mempengaruhi komponen-komponen yang ada di bawahnya. Contohnya image. Orang kan image bisa lahir dari value. Kenapa? Mohon maaf, pakai hijab. Oh, ini karena value agama saya. Dari value. Kenapa Pak? Walaupun di Zoom. Nah, ini juga saya menarik ya. Pak, dulu saya bangga ya ketika ngisi acara kayak begini, ke atas pakai jas, pakai apa, pakai jas gitu. Wah, ke bawah pakai kolor, wah saya keren. Sampai bikin lah selfie-nya, foto. Wah, inilah behind the scene. Sekarang saya malu, Pak, kalau gitu lagi. Kenapa malu? Saya ingat value. Apa? Saya itu sedang mendeliver ilmu. Udah mah ilmu saya itu terbatas. Saya kemudian tidak sopan di forum itu. Betul, memang tidak terlihat oleh webcam, tidak terlihat oleh kamera laptop, tidak terlihat oleh audien karena saya duduk. Tapi Allah tahu. Value saya meyakini iman saya bahwa Allah melihat, bikin saya malu untuk itu. Sekarang saya pakai baju lengkap, Pak. Celana lengkap. Dulu itu saya pakai kolor. Apa alasannya? Seolah mentang-mentang nggak terlihat. Sekarang enggak. Lahir dari mana? Value. Makanya personal branding nggak bisa dilepaskan dengan personal value. Kalau nggak punya iman, value-nya ya value image, value skill, behavior, perilaku yang terlihat saja. Tapi kalau kita punya iman, maka muncul value lain yang itu merubah kita untuk membuat brand, cita-cita mimpinya jadi berbeda dan sebagainya. Mungkin dulu inginnya apa? Saya ingin terkenal si kaya. Tapi ketika saya sudah punya value yang lain, saya ingin dikenal si soleh. Kenapa? Saya nanti biar anak saya kalau ngobrol-ngobrol tentang bapaknya, oh si bapak yang soleh, ya Allah, bapak Anda itu mah, itu teman saya, itu guru saya, solehnya gak keturunan. Lahir dari value kan cita-cita soleh itu. Makanya luar biasa, nauzubillah ya. Itu koruptor nggak berpikir gitu bahwa nanti bisa jadi itu jadi merek. Anaknya nanti nanya, atau ada yang nanya, Pak kenal nggak bapak ini? Siapa? Itu ayah. Oh iya itu yang dulu korupsinya habis-habis gila-gilaan itu di sekolah. Waduh, nauzubillah. Nah ketika orang maka value itu bisa merubah kepada faktor pembentuk merek yang lain. Ini jadi berubah. Saya ngobrol dengan orang yang kemana-mana pakai peci haji. Mak, kenapa pakai peci haji? Biar saya malu melakukan hal yang salah ketika saya memakai baju yang benar.
Ada yang kemana-mana pakai gamis. Saya tanya alasannya kenapa pakai gamis. Masa Pak, kalau gamis ini kemudian saya nyolong, pantas nggak? Ya enggak lah. Maka saya membuat saya tidak pantas melakukan hal yang salah. Maka saya pakai gamis. Saya pakai jubah seperti ini. Kemana-mana saya pakai peci. Masa kalau pakai peci kemudian saya nyolong? Masa kalau saya pakai peci kemudian saya datang ke tempat yang haram? Nah, ini dari value kemudian merubah ke image. Saya nggak tahu Bapak Ibu selama ini image merubah value atau apa. Kan ada yang begitu, saya mau pakai hijab dulu biar nanti ke bawah soleh. Ada, boleh. Dari image dulu, dari penampakan dulu, mulainya dari situ, boleh. Tapi yang terkuat justru dari value dulu, maksain dia. Saya dulu punya teman SMA, ketika dia mau pakai jilbab, zaman dulu disebutnya hijrah. Ketika mau hijrah pakai jilbab, pakai hijab, kerudung lah. Tidak disetujui lah sama keluarganya yang tentara dan sangat keras waktu itu. Apa yang dia lakukan? Luar biasa. Value-nya udah nempel, saya ingin selamat di hadapan Allah. Oke, orang tua saya tidak sepakat, tapi saya untuk kali ini tidak akan nurut pada orang tua. Kenapa? Karena orang tua justru mendoakan saya menjadi anak yang soleh. Dan ini buktinya saya sekarang ingin memperbaiki penampilan saya. Akhirnya apa? Beliau tetap paksa pakai hijab dan luar biasanya. Berangkat dari rumah itu kalau tidak salah 4:30. 4:30. Saya nanya, kenapa kok sampai sesubuh itu? Saya berangkat sebelum ibu bapak saya bangun. Biar dia nggak tahu kalau saya pakai hijab. Karena nanti ketika pulang saya dibuka lagi. Jadi value-nya udah kenceng, image-nya akhirnya dia perjuangkan. Tapi kalau image-nya kenceng, value-nya nggak kenceng, banyak yang berubah lagi. Muncullah macam-macam perubahan penampilan yang awalnya udah bagus dan sebagainya. Alhamdulillah ya. Nah ini konsep-konsep pembentuk brand. Makanya lihat grafiknya. Grafiknya itu piramida. Value itu di atas. Sedikit memang orang yang milih. Tapi yang di atas ini powerful untuk membentuk image, membentuk branding kita. Jadi Bapak Ibu kalau ingin sekarang membentuk brand, mau dari mana? Dari value dulu. Kita mau jadi seperti apa nanti? Value itu salah satunya, kalau ingin tahu tentang value, tanyakan why, tanyakan mengapa, tanyakan alasan. Contoh nih, value ngajar, dari mana? Kita tahu value ngajar tidak? Tanyakan mengapa Bapak Ibu ngajar, mengapa Bapak Ibu jadi kepala sekolah, mengapa Bapak Ibu jadi pengawas. Mengapa Anas ini jadi soft skill trainer? Mau apa? Nah, di situ terlihat value-nya, harganya. Kalau memakai teori kebutuhannya Maslow, kalau secara fisik, makan, minum, seksualitas itu paling bawah. Ke atas makin ke atas rasa nyaman dan sebagainya. Ternyata kalau kita ngajar, saya ngajar bukan sekedar profesi. Yes, itu adalah pintu nafkah saya. Tapi saya ngajar, value-nya adalah apa? Saya ingin menciptakan guru yang lebih baik daripada saya, karena dengan murid yang lebih baik daripada saya, ketika murid itu berhasil, kemudian dia punya banyak uangnya bukan sekedar uang ya, dia banyak rezekinya dipakai baik, maka saya akan kebagian kebaikan. Ada nggak yang begitu ya? Wah, ini udah lain lagi nih gitu. Kalau kata Maslow kan semakin material yang kita pilih, semakin mudah itu selesai. Makanya kalau di SDM Pak, kami orang HR, orang HR atau orang human capital, ketika mewawancara orang, kita nanyakan pertama bukan gini, berapa gaji yang engkau minta? Enggak. Kita bertanya dulu, mengapa engkau mau kerja di perusahaan ini? Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, ketika nanti ada guru baru, tanya, mengapa Bapak Ibu ngajar? Nanti terlihat dari situ value-nya. Sama halnya bagi yang belum dapat jodoh, tanya kepada jodohnya, kenapa engkau memilih aku kepada calon? Atau yang sudah menikah, tanya nanti pulang atau selesai Zoom ini, tanya ke pasangannya. Bu, Pak, kenapa Ibu memilih Bapak? Kenapa Bapak memilih Ibu menjadi misalnya istri, dari pasangan? Pak, perhatikan jawabannya. Terlihat value-nya di situ. Saya nanya ke istri, tiba-tiba jawabannya begini, karena Bapak ganteng. Waduh, itu kata Maslow, itu di bawah itu di fisik itu, dan itu mudah hilang. Bapak nanti sakit, kemudian kurus kering, cintanya masih ada atau tidak? Kalau cintanya gara-gara itu, maka akan hilang dengan itu.
Ada yang kedua, karena Bapak membuatku nyaman. Nah, ini kata Maslow lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi, karena Bapak membuat aku merasa terhormat. Bapak kan keturunan Raja Majapahit ya. Jadi saya merasa terhormat ya punya suami Bapak. Wah, itu lebih tinggi lagi. Jadi dia bersuamikan kita merasa terhormat. Waduh, keren Pak. Pak Agus, Pak Dr. Agus, ini kalau para pengawas ditanya mengapa memilih jadi pengawas, karena ini, wah itu kaitan. Pekerjaan yang membuatku terhormat. Oh, pasti ditanya itu bakal bangga bilang. Mirip dengan nanya mahasiswa kalau di kampus favorit itu bangga banget bilang kuliah di mana? Unpad. UI, US, ITB. Bangga banget. Beda dengan di kampus kuliah di mana? Ada aja Pak, ambil apa? Ambil hikmah. Kenapa begitu? Karena dia nggak merasa terhormat dengan itu. Why? Value itu bertanya why. Jadi kalau nanti memilih satu merek, tanyakan mengapa saya milih merek itu. Jadi wah ini keren ya. Jadi kalau ini bagi saya, karena saya punya quote Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Silakan dicek di Instagram saya. Saya suka bilang begini, siapa narasumber, siapa pembicara? Pembicara adalah dia yang sedang berbicara kepada dirinya sendiri, namun kebetulan ada yang ikut mendengarkan. Jadi Bapak Ibu di depan saya, yang sedang melototin laptop atau HP atau gadget apapun, itu sebetulnya sedang ikut mendengarkan aja. Saya lagi ngomong kepada diri saya. Saya selama ini value-nya apa? Gitu. Value-nya apa? Untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Maka itu akan menjadi brand apa bagi saya. Kalau value-nya tinggi, maka brand kita mahal. Pak, kenapa memilih saya? Apa? Bu, Bapak udah gak punya alasan untuk tidak mencintai Ibu lagi. Karena Bapak itu sudah mengatakan Ibu adalah alasan Bapak hidup di dunia. Ibu adalah satu-satunya yang membuat Bapak bahagia. Oh, hal-hal baik, value-value yang baik. Waduh, itulah keluarga diabetes. Kenapa? Karena so sweet ya, Pak, so sweet. Dan sebagainya. Jadi value itu didengerin sama kita, kira-kira apa ya alasan? Dan motif, alasan di dalam teori motivasi penting. Motivasi kan berasal dari kata motif dan aksi. Motif and action. Nah, jadi Bapak Ibu ikut Selasa Ceria. Ini motifnya apa coba? Nah, tanyakan why pada diri masing-masing. Kenapa saya ikut? Demi sertifikat? Apa? Boleh. Itu fisik. Sertifikatnya bisa hilang. Hilang di email, hilang di Google Drive, hilang di mana? Di flash disk. Hilang bisa. Motif adalah alasan. Makanya motivasi adalah motif dan aksi. Alasan yang membuat kita beraksi. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Yang saya pelajari begitu ketika mempelajari motivasi. Jadi motivasi itu bukan, ayo semangat. Itu adalah ucapannya. Muncul gairah, muncul semangat. Itu adalah hasilnya. Tapi dari mana itu lahir? Dari motif. Makanya kalau dalam bahasa Inggris disebut motive and action. Disebut motivation. Kita kenal selama ini motivation. Motif dan aksi. Motivasi. Kita selama ini mengenalnya motivasi. Jadi siapa motivator terbaik? Dia yang bisa memberikan alasan. Alasannya yang mana? Ya terserah. Kalau kata teori Maslow ya terserah. Ada alasan yang kebutuhannya ya hanya untuk makan, minum, dan sebagainya. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Value. Dan kerennya lagi, value atau alasan orang melakukan sesuatu itu yang di dalam hukum dijadikan sebagai pertimbangan vonis. Maka pertimbangan vonis bukan berbicara perbuatan jahatnya saja, tapi motif dari perbuatannya. Orang sama-sama membunuh, kenapa hukumannya beda? Yang satu pembunuhan berencana, yang satu tidak berencana. Beda motif. Maka value kita, motif kita melakukan apapun, termasuk yang paling simpel, Bapak Ibu ikut Zoom pada hari ini, itu akan menentukan brand kita mahal atau murah. Brand kita mahal atau murah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian mengenai personal brand, dan saya kira ini tambahan-tambahannya saja ya, gitu ya. Misalnya be a master, ini ada kaidah kalau nanti bikin jadi merek tuh, jadilah yang nomor 1. Kayak gitu. Jangan nanggung kalau Bapak Ibu punya cita-cita. Kenapa? Karena yang didengar oleh dunia biasanya yang nomor 1. Sehingga kalau terpeleset ya jadi nomor 2. Itu cita-citanya udah nomor 2. Makanya kalau Bapak Ibu ingin menjadi wakil gubernur, menurut saya itu belum memenuhi kaidah cita-cita di branding. Kecap itu selalu nomor 1. Hanya rumah makan yang selalu tawadu. Namanya rumah makan sederhana. Selain itu kayaknya jadi nomor 1.
be a master. Itu kalau orang udah master di sesuatu, jadi nomor satu paling keren di sepak bola, dikenal lah Cristiano Ronaldo. Yang biasa-biasa itu jangan dikenal. Orang tuh dikenal karena spesial, sesuatu ada yang something gitu. Nah, sebagai penutup sebelum diskusi, ini prinsip personal branding. How you see yourself, how others see you. Maka irisan dari apa yang dilihat orang lain dan cara kita melihat diri kita, bagaimana melihat diri kita, irisannya it is your personal brand. Itulah personal brand kita. Orang lain melihat saya apa, saya melihat diri saya apa, cari irisannya. Itu adalah personal brand. Saya kira itu Pak Top, karena saya kira ada diskusi ya. Kita mohon maaf, saya kira itu penambah. Oke. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kira silakan apabila ada diskusi, mohon masukan Bapak Ibu, saya sedang belajar. Silakan mengenai hal ini. Nanti mungkin ini baru masuk ke tahap 1 ya di personal brand gitu ya, belum nanti ke konsep. Silakan kalau memang ada diskusi, saya sementara izin stop share dulu. Oke, terima kasih Pak AM Nasrullah. Sungguh materi yang Anas saja Pak Top. Oh iya, Kang Anas. Siap. Terima kasih Kang Anas atas materi yang luar biasa. Teman-teman semua yang hadir silahkan bisa berpartisipasi dengan melakukan raise hand terlebih dahulu ataupun ketik di chat gitu ya. Ini yang sudah angkat tangan ya, bukan angkat kaki, Pak Mahmudi dari Gontor. Monggo Pak Mahmudi, silakan. Halo Pak Mahmudi. Mas Wildan bisa dibantu? Silahkan di-unmute dulu. Oh, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Abdul Malik. Yang kami tanyakan bahwa brand value itu tadi seandainya bangun begitu, bagaimana pada ras seperti ini bisa cepat dan brand atau valuability pertahanan dengan konsisten sehingga kita bisa melompat ini tidak cuma satu tapi mungkin bisa 2 atau 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Anas, langsung ya. Tuh, Pak Top, saya lupa tadi menyampaikan aturan. Aturannya 1, kalau bertanya jangan yang susah-susah. Ini kalau susah. Biasanya kalau pertanyaannya susah nanti jawabannya lebih bahannya. Oke. Ya. Alhamdulillah Pak Mahmudi, jazakallah khair atas pertanyaannya. Baik. Jadi bagaimana supaya konsisten? Ini selalu ya. Alhamdulillah. Saya kira di sini ada tim saya yang masuk. Saya kira beliau bisa jadi saksi ya. Saksinya apa Pak? Hampir di seluruh pelatihan, mau online mau offline, itu selalu ada pertanyaan bagaimana supaya ini cepat dan konsisten. Ya, untuk branding betul akan dibangun dengan cepat apabila kita konsisten. Jadi apabila kita konsisten. Nah ini jadi ada keyword konsistensi. Kalau enggak, excellencies. Percepat ahli. Konsisten kita lakukan, percepat ahli. Sebetulnya yang tadi kan rumusnya ya. Kemudian apa lagi? Buat keunikan yang segera. Jadi Pak Mahmudi misalnya tiap hari ke sekolah itu pakai topi khas daerahnya. Misalnya di Gontor itu topi khas Jawa Timur misalnya, Ponorogo. Maka ada topi khas dan itu konsisten kita lakukan, semakin unik yang kita pakai. Misalnya topinya yang setinggi 2 meter, misalnya lebih tinggi daripada orangnya, semakin itu lebih cepat. Keunikan, excellencies. Kemudian apa? Buat orang percaya dengan itu. Kepercayaan kan macam-macam. Bisa misalnya gini, saya adalah guru. Apa cirinya? Lihat, ini ada SK-nya, ini ada apa? Trustworthiness. Kita percepat dengan itu semua. Nah, jadi si komponen mendefine tadi itu kita percepat. Itu pertinggi kualitasnya. Kalau memang mempercepat. Namun, ini yang menarik tadi. Saya lebih akan fokus ke sini. Bagaimana konsisten? Surat apa itu ya? Mohon diluruskan kalau saya salah.
mohon maaf kepada ini, kalau alhamdulillah saya muslim, di Islam itu ada surat Fussilat ayat 30 kalau tidak salah, yang mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau tidak salah begitu. Mohon diluruskan apabila kurang benar, ada sesuatu yang salah. Apa katanya di surat Fussilat 30 itu? Innalladzina qalu rabbunallah. Mereka yang mengatakan Rabb adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian konsisten. Nah ini konsisten dulu. Makanya konsisten itu berat. Karena lihat Pak, jaminan Tuhan tuh keren banget. Tsumma istaqamu. Dia kemudian istiqomah. Apa jaminan dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan malaikat, bukan puluhan, bukan satuan, bukan jutaan malaikat. Itu berdoa kepada dia. Apa doanya? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan khawatir, wa abshiru bil jannah kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Aduh, keren banget orang konsisten ya. Makanya berat. Tapi di situ sekaligus ada resepnya. Bagaimana konsisten? Allah takhafu, enggak usah khawatir. Kalau ingin konsisten itu nggak usah banyak ketakutan, konsisten aja. Kan banyak orang tuh kan banyak yang ketakutan misalnya. Lagi mau dirikan, ini bakal berhasil nggak ya? Kekhawatiran muncul, takut tidak berhasil. Itu yang biasanya menghambat dia untuk konsisten terhadap sesuatu yang sedang diperjuangkan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah in kuntum tu'adun. Tu'adun adalah sesuatu yang dijanjikan. Jadi kalau kita sudah membuat statement, kita punya decision, ingat terhadap decision itu. Ingat terhadap mimpi itu, jangan takut, jangan khawatir. Konon katanya itu adalah rumus supaya kita bisa konsisten. Tapi apakah itu ringan? Tentu tidak. Karena untuk konsisten itu katanya banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, itu catering, kan kurang lebih begitu ya. Ini banyak rintangannya. Tapi saya yakin disitulah ruang yang diberikan kepada kita dari Tuhan untuk kita berjuang. Nah kurang lebih itu ya. Jadi kalau Bapak konsisten, Pak Mahmudi, ya mohon maaf, ini bukan Bapak saja, saya pun konsisten, insya Allah kita akan lebih cepat membangun brand. Saya kira itu, mohon maaf apabila kurang berkenan, mohon maaf. Silakan yang lain. Berikutnya dari Bu Ida ini, Anas. Oh, siap. Bu Ida, silahkan. Siap Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida dari Pangkalan Bu, Kalimantan Tengah. Ya, selama ini di sekolah saya dikenal sebagai guru yang rinci. Jadi kalau misalnya ada tugas dari siswa kurang satu, tetap saya tagih. Yes. Ada siswa yang belum tes. Jadi guru yang penagihan gitu Pak. Kemudian saya juga dikenal sebagai guru yang agak galak. Maaf ya. Bagaimana saya tahu mereka bilang seperti itu? Setiap akhir tahun ajaran biasanya saya memberikan lembaran kepada mereka. Saya minta mereka untuk memberikan kritik dan saran selama pembelajaran dengan saya. Menurut mereka tuh seperti apa dan maunya bagaimana kayak gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mengubah brand saya tersebut yang sudah tertanam di mindset siswa dan teman-teman tuh Pak. Yes. Yang kurang bagus kan dikenal galak itunya tuh Pak. Ya. Soalnya pernah ada siswa yang bilang di dalam kritikannya itu, ibu tuh kalau memberikan nasihat tuh katanya tuh hati kami tentram, damai, tapi kalau ibu sudah marah itu kayak macan katanya gitu. Itu yang selalu saya ingat kata-kata dari siswa tuh. Siap. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini paradoksal gitu ya. Paradoksal. Silakan ke Anda, saya menarik untuk Anda. Baik, luar biasa. Terima kasih jazakillah Ibu Bu Ida Pangkalan Bun ya barusan. Jadi ini ada yang menarik ya. Sebetulnya gini.
Saya bahkan ketika kalau misalnya diskusi, saya tidak bilang mengajarkan, menjadi fasilitator pelatihan personal branding. Pak, insya Allah nanti Soft Skill Academy akan mengadakan webinar tentang all about personal branding. Itu 1 hari insya Allah. Jadi all about personal branding, jadi 3 jam webinar, selanjutnya adalah pelatihan. Nah di situ kalau kita memfasilitasi personal branding, kita bahkan hati-hati untuk mengatakan ini personal brandingnya kurang bijaksana, ini kurang baik, ini salah, apalagi sampai divonis salah, kita hati-hati banget. Kenapa kita hati-hati? Karena personal branding itu sangat privat sekali. Ibu Ida jangan-jangan memang di dalam hatinya itu ingin dikenal menjadi galak dan rinci. Ya. Kalau itu menjadi mimpi beliau, berarti ya beliau tercapai cita-cita. Beliau tercapai. Ya, makanya saya nggak bilang bahwa ketika seorang guru itu disebut galak nih, ya, saya termasuk yang begini ya. Kalau mau ada pilihan, apakah jadi guru yang kalem atau yang galak, yang gas, yang ngegas atau yang ngerem gitu ya? Rata-rata ngejawab yang ngerem, yang kalem. Kalau saya bisa jadi itu sangat situasional. Kenapa? Karena kadang dalam satu urusan yang sangat urgent, kita harus sangat ngegas, kita harus sangat tegas, walaupun bisa jadi berbeda dengan terminologi galak tadi. Maka saya hati-hati untuk itu. Namun tadi ada ungkapan, bagaimana supaya mengganti? Nah, kalau mengganti, bukan berarti yang sebelumnya berarti kurang tepat, salah, bisa jadi kurang tepat ya. Kurang tepat, karena ternyata ini, Bu, menurut saya, ketika Ibu dikenal galak, tapi itu ngebangun siswa keren, itu menurut saya no problem. Nah, ini saya cerita sedikit. Tadi ada pertanyaan, apa yang harus diawali untuk membangun personal brand seorang guru? Sebetulnya personal brand seorang guru menurut saya apa? Lihat tugas utama seorang guru. Branding guru adalah apa? Mendeliver pengalaman, mendeliver ilmu, sehingga lahir esensi dari sebuah pendidikan. Apa esensi pendidikan? Esensi dari pendidikan adalah hadirnya perubahan. Katanya kan begitu konsepnya, banyak saya kira ya. Bapak Ibu mungkin ada konsep-konsep yang lain di dalam pendidikan. Kalau itu yang dilahirkan adalah perubahan, Ibu dengan galak melahirkan perubahan lebih baik yang keren, berarti berhasil tuh. Tinggal, tapi kurang tepat Pak. Saya pengen perubahan itu ada, tapi tampak melalui kegalakan saya, macan-macan saya keluar. Nah kalau mau begitu berarti kita namanya itu transformasi branding. Transformasi berarti memulai lagi. Ibu galak membangunnya berapa tahun? 5 tahun. Nah, berarti ibu kalau ingin dikenal baik, yang baiknya harus 5 tahun setidaknya. Plus 1 detik, karena harus ada lebihnya. Nah, yang 1 detik itulah yang meyakinkan orang-orang di sekitar ibu. Ibu udah gak galak lagi. 5 tahun kemarin galak, sekarang udah 5 tahun lebih 1 detik. Itu baik banget, berarti benar-benar sudah berubah. Karena kan untuk merubah sesuatu harus dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Aduh Pak, atau kan saya nggak bisa 5 tahun. Oke, bisa dengan 1 tahun, tapi kualitasnya ditambahin, baiknya ditambah. Kalau dulu galaknya itu di sekolah, ibu membalasnya dengan kebaikan, bukan sekedar di sekolah, di rumah, dan sebagainya. Dan sebagainya, kualitas kebaikannya ditambah, maka itu bisa mengganti terhadap stigma, branding, galak dari ibu. Berarti mentransformnya dengan cara begitu. Ada kualitas yang lebih kita berikan. Dan ini harus konsisten kita katakan. Karena kan ada yang gini, ibu misalnya galak. Dikit-dikit galak, dikit-dikit galak, dikit-dikit gitu ya. Suatu ketika baik. Apa kata anak-anak? Kayaknya kesurupan ya sih. Kok tumben baik? Kesurupan malaikat rahmat kayaknya. Nah jadi kan ada yang begitu. Jadi tidak percaya bahwa itu adalah ibu yang sesungguhnya. Kalau hanya sekali. Maka galak kemarin berkali-kali, sekarang baik pun harus berkali-kali. Transformasinya kurang lebih begitu sih. Saya kira ini kapan-kapan kita berbicara manajemen perubahan. Salah satu rumus manajemen perubahan adalah konsisten untuk mengganti yang dahulu dengan ini. Mirip lah Bu, sama dengan tobatnya. Tobat itu kan apa rumusnya? 1, menyesali. Ibu sudah menyesal menjadi guru galak. Kalau saya, menurut saya nggak usah menyesal. Yang disesali bukan galaknya, tapi motif kenapa dulu galak. Saya mah benci Pak sama anak-anak tuh. Wah, mereka udah nyusahin saya. Nah, itu yang harus diistighfarkan. Saya menyesal. Yang kedua apa? Tidak mengulangi. Rumus yang kedua taubat. Yang ketiga apa? Mengganti kesalahan itu dengan kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Berarti kalau ibu ingin mentransform dari galak kepada sesuatu yang baik, sesali ketidakbaikannya, kemudian tidak diulangi lagi, jangan lagi-lagi Bu.
Kemudian jangan sampai bilang begini kan, wah saya itu udah sabar, tapi sabar itu ada batasnya, sekarang gua galak lagi. Nah, itu bukan, tidak mengulangi lagi. Dan yang ketiga, isi sisanya dengan kebaikan atau dengan komponen yang berbeda dari apa yang selama ini dilakukan. Kan kurang lebih begitu ya. Walau alam, tapi ini mudah-mudahan beberapa dimensi. Tinggal 2 menit lagi ya. Ya. Kang Anas, ini supaya adil ya, ini kan di chat. Oh iya, ada boleh. Ya. Kita coba pilihkan ini dari Bu Eni Rosita. Ya, siap. Itu pertanyaannya adalah langkah awal yang dilakukan untuk personal branding seorang guru itu seperti apa? Ini biar nyambung kayak gitu. Silakan Kang Anas. Siap. Ini sambil ini saja ya, saya kira saya izin nanti untuk closing statement. Di sinilah ya, saya coba nanti. Nah ini. Jadi kita coba, bentar ini. Ya, izin sambil share screen aja ya. Jadi branding development. Jadi langkah pertama ya. Langkah pertama sebetulnya ini universal, bukan hanya guru tapi untuk siapapun. Jadi branding development itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah start with why. Jadi mulailah dari mengapa itu menjadi guru. Jadi value-nya apa yang ingin kita coba munculkan. Jadi start with why. Bukan start with how, bukan start with what, tapi memang start with why. Mulai dari mengapa. Kayak tadi lah ya, guru yang terbaik adalah menciptakan murid lebih baik daripada dirinya. Sampai katanya bukan filosofi guru silat. Guru silat itu kadang menyimpan jurus pamungkas yang tidak diberikan kepada muridnya karena takut muridnya suatu ketika nanti melawan. Nah, kita adalah guru yang ingin mengerahkan segenap daya upaya supaya melahirkan murid yang lebih keren daripada kita semua. Start with why. Misalnya contoh itu. Nah ini konsepnya Simon Sinek di Golden Circle-nya, saya kira bagus nanti Bapak Ibu kalau baca bukunya. Kalau tidak salah saya ada e-book mungkin tepat bisa dibagi ya. Yang kedua, bangun mental dan karakter. Karena untuk mempertahankan why tadi, motif-motif tadi itu memang membutuhkan mental karakter yang kuat. Jadi ya betul tadi, karena tantangannya selalu ada. Kalau saya simple ya, guru saya bilang, kenapa kalau kita mau melangkah ke yang baik itu berat banget? Karena setan punya kepentingan di situ. Setan akan menjaga kita dari keselamatan, akan menjaga kita tuh maksudnya ngejagain ya supaya kita nggak selamat gitu, menghalangi kita dari keselamatan. Setan itu akan menghalangi kita dari surga dan sebagainya. Maka kalau kita udah ada on the track ke keselamatan dan ke surga itu, setan ya akhirnya dia akan bergerak, dia andil di situ. Makanya jadi berat karena kita jadi ada godaan. Kemudian yang ketiga, nikmati setiap zaman. Jadi kenyataan apapun di dalam proses membangun branding itu, jelas hidup itu bagaikan katanya lingkaran. Kita di atas, kadang di bawah, walaupun melaluinya garis lurus. Artinya apa? Tidak kembali lagi ke belakang. Nah dalam kondisi apapun nikmati semua proses. Stop complain. Jadi kenyataan apapun kita ya tadi menikmati setiap zaman biasanya terlihat dari dia berhenti komplain, berhenti untuk mempermasalahkan dan sebagainya. Kami di kantor awal pandemi itu harusnya ngisi di 2 kota di luar negeri sana, dan itu mimpi saya ngisi pelatihan di 2 kota itu. Mimpi saya. Kami dijadwalkan berangkat tanggal 26 April 2019 dan bulan Maretnya terjadi pandemi, semua batal dan sebagainya. Di situ drop dan alhamdulillah bisa bangkit dengan kalimat, daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan lilin. Akhirnya kami menyalakan lilin. Akhirnya kita online aja pelatihan. Ribuan pelatihan dilahirkan justru dari online. Nah itu jadi daripada mengutuk kegelapan lebih baik menyalakan. Stop komplain terhadap banyak hal. Nikmati saja. Terus apa lagi? Lapang terhadap kritik. Kalau dalam proses membangun branding itu ternyata ada sesuatu, makanya tadi, betulkah teman yang baik itu yang bikin nyaman? Saya kurang sepakat dengan itu. Maaf kalau bagi yang tidak sepakat dengan saya, tapi boleh, ini hak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak sepakat bahwa teman yang baik adalah yang bikin nyaman. Karena kadang teman yang baik itu yang memberi kritik, memberi masukan, dan mohon maaf, bagi saya nggak menyamankan kalau ada yang ngasih masukan. Tapi bagi saya dia adalah teman terbaik.
Dia nggak bikin saya nyaman, tapi dia bikin saya bertumbuh dan berkembang. Itulah teman terbaik. Belum tentu nyaman. Ini pengalaman saya. Lapang terhadap kritik. Kemudian apa lagi? Optimis bahwa semua akan menjadi lebih baik. Pertujuannya investasi diri dari sekarang. Yaitu apa? Menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena menjadi pribadi yang menyenangkan itu akan menjadi merek tanpa gagal. Tanpa gagal yang maksud apa? Anti penyesalan. Jadi kalau kita berusaha terus menjadi pribadi yang menyenangkan, apapun mereknya, maka itu akan menjadi investasi diri yang keren. Dan 8, kolaborasi dan komunikasi. Ini tentu dengan kolaborasi dan komunikasi kita bisa mendapatkan masukan merek yang lebih sepadan terhadap kita. Makanya mohon maaf, bagi yang belum sempat berdiskusi dan sebagainya, saya izin meninggalkan nomor handphone nanti untuk kita berkolaborasi, berkomunikasi tentang banyak hal. Dan tentu semua pembicaraan yang sederhana ini, ilmu saya yang terbatas, hanya akan jadi hiasan di otak kita, di pikiran kita kalau kita nggak melakukan hal yang tadi. Kalau memang ada sesuatu, learning by doing, itu akan membantu kita menjadi lebih baik. Saya kira selamat berjuang bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah saya adalah pribadi yang terbuka untuk pembelajaran. Oh iya, saya lupa tadi, boleh di screenshot sebetulnya semua ini. Kalau perlu mungkin nanti soft copy-nya ya, saya coba. Boleh di-share di story Bapak Ibu yang punya sosmed, boleh di-share. Mudah-mudahan ini menjadi jariah ilmu bagi kita semuanya. Ini yang saya janjikan. Apabila ada hal yang bisa didiskusikan, boleh dialamatkan ke nomor WhatsApp yang ada tertera di situ. Mohon maaf karena ini nomor saya langsung, mungkin agak terlambat apabila menjawab, tapi insya Allah saya akan jawab. Kemudian ada Twitternya, atau misalnya boleh Japri nge-DM di Instagram bagi Bapak Ibu yang memiliki dan aktif di sosial media. Saya kira itu Pak Top, Pak Agus, Pak siapa lagi ya? Pak tadi ya, Pak Wildan, ya, Bu Yuli dan sebagainya. Mohon maaf apabila belum semuanya diskusinya diadaptasi. Mudah-mudahan ini jadi pengisi Ramadan yang keren bagi kita semuanya. Selamat melanjutkan ibadah Ramadan bagi yang melakukannya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang